dengan disahkannya Peraturan Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Nomor 4838/HK-03.01 tahun 2023 tentang peran pengawas sekolah dalam implementasi kebijakan Merdeka Belajar menandai babak baru transformasi peran pengawas sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teresia Nurani Isti Priyanti, SPD MPD, pengawas sekolah, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali. Pada video kali ini, saya akan berbagi praktik baik tentang pendampingan kepada satuan pendidikan dampingan dalam perencanaan berbasis data. Peran pengawas sekolah di masa lalu adalah sebagai pengendali untuk memastikan satuan pendidikan memenuhi 8 standar nasional pendidikan. Di era Merdeka Belajar, pengawas sekolah adalah pendamping kepala satuan pendidikan untuk menggerakkan warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan pembelajaran. Lantas, bagaimana pengawas sekolah melaksanakan peran tersebut? Mari kita simak video ini. Selamat menyaksikan. Saya mendampingi 11 sekolah dasar yang tergabung dalam gugus gotong royong yang terletak di wilayah koordinator PAUD Dikdas dan LS Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Boyolali. Nama gotong royong sendiri diambilkan dari salah satu dimensi profil pelajar Pancasila. Sekolah dasar tersebut tersebar di 5 desa di Kecamatan Taman Sari, yaitu Desa Karangkendal, Desa Keposong, Desa Karanganyar, Desa Dragan, dan Desa Lampar. Ke-11 sekolah tersebut adalah 1. SD Negeri Karangkendal dengan Kepala Sekolah Bapak Sarjono SPD. 2. SD Negeri 2 Karangkendal dengan Kepala Sekolah Bapak Mulyanto SPD. 3. SD Negeri 1 Keposong dipimpin oleh Bapak Amano SPD. 4. SD Negeri 2 Keposong dipimpin oleh Ibu Umi Komariah SPD. 5. SD Negeri 1 Karanganyar dengan Kepala Sekolah Bapak Daryono SPD. 6. SD Negeri 2 Karanganyar dengan Kepala Sekolah Ibu Sriswarti SPD. 7. SD Negeri 1 Dragan dipimpin oleh Ibu Ngatmiatun SPD. 8. SD Negeri 2 Dragan dengan Kepala Sekolah Bapak Tribowo SPD. 9. SD Negeri 1 Lampar dipimpin oleh Bapak Miskamari SPD. 10. SD Negeri 2 Lampar dengan Kepala Sekolah Bapak Tribowo SPD. Dan ke-11 SD Negeri Dragan Lampar dipimpin oleh Ibu Endah Rusmiati SPD. Perencanaan berbasis data merupakan bentuk pemanfaatan data pada platform rapor pendidikan untuk meningkatkan atau memperbaiki mutu pendidikan. Pasca rilis rapor pendidikan tahun 2023, sekolah dampingan saya di gugus gotong royong seluruhnya sudah mengunduh rapor pendidikan, tetapi belum melakukan eksplorasi di platform rapor pendidikan
belum mengunduh poster, dan belum memanfaatkan rapor pendidikan untuk perencanaan berbasis data. Eksplorasi di platform rapor pendidikan dapat diketahui ketika satuan pendidikan membuka pelajari akar masalah pada semua indikator prioritas, yaitu kemampuan literasi, kemampuan numerasi, karakter, iklim keamanan sekolah, iklim kebinekaan, dan kualitas pembelajaran. Sedangkan perencanaan berbasis data bertujuan untuk memperbaiki pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan pendidikan yang efektif, akuntabel, dan konkret berdasarkan kebutuhan satuan pendidikan. Berdasarkan situasi tersebut di atas, sesuai peran pengawas sekolah di era Merdeka Belajar, saya mendampingi kepala sekolah dalam perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan, menggunakan prinsip profesional, terencana dan strategis, bertahap dan mandiri, kolaborasi, asimetris, dan kesetaraan. Tantangan yang saya hadapi dalam pendampingan antara lain: 1. Kemampuan kepala sekolah dalam penguasaan IT masih terbatas, sehingga perlu berkolaborasi dengan guru atau operator sekolah. Yang kedua, informasi tentang eksplorasi di platform rapor pendidikan, merencanakan program kerja dan anggaran melalui perencanaan berbasis data belum diketahui oleh kepala sekolah. Alur pendampingan yang saya laksanakan: yang pertama, mengadakan sosialisasi akses dan pemanfaatan rapor pendidikan di gugus gotong royong, diikuti oleh kepala sekolah dan seorang guru. Dengan target kegiatan: 1. Satuan pendidikan dampingan melakukan eksplorasi dan unduh rapor pendidikan. 2. Kepala sekolah memahami alur perencanaan berbasis data berdasarkan rapor pendidikan. Alur yang kedua, menganalisis data rapor pendidikan yang dilakukan dengan cara: 1. Mengumpulkan data rapor pendidikan dari setiap satuan pendidikan dampingan. Yang kedua, mengorganisasikan data rapor pendidikan dengan cara menyusun data rapor pendidikan dalam format yang mudah dibaca dan dipahami seperti tampak pada tabel berikut. Yang ketiga, menganalisis data, yaitu membandingkan hasil rapor pendidikan dengan indikator-indikator profil pendidikan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi tren atau pola yang muncul dalam data dengan tetap memperhatikan perbedaan antara hasil yang diharapkan yang sebenarnya di sekolah dampingan, serta menentukan rencana program dan kegiatan benahi yang spesifik untuk setiap satuan pendidikan dampingan. Alur yang ketiga, mengidentifikasi tingkat kapasitas satuan pendidikan. Yang pertama, mengidentifikasi tingkat kapasitas satuan pendidikan. Berdasarkan tabel berikut, disimpulkan bahwa 10 sekolah dampingan saya memiliki tingkat kapasitas capaian pembelajaran dan tata kelola serta tingkat kapasitas pada level tinggi. Sedangkan 1 sekolah memiliki capaian pembelajaran dan tata kelola serta tingkat kapasitas pada level sedang. Yang kedua, mengidentifikasi tingkat kesadaran perubahan satuan pendidikan. Berdasarkan tabel tersebut, 6 sekolah dampingan saya memiliki komitmen perubahan pada tingkat berkembang dan 5 sekolah dampingan pada tingkat berdaya. Yang ketiga, menentukan pendekatan pendampingan. Berdasarkan tabel berikut, dapat disimpulkan bahwa 1 sekolah dampingan memiliki tingkat kapasitas sedang dan tingkat kesadaran berkembang. Maka pendampingan menggunakan pendekatan penguatan perubahan.
sehingga fokus intervensi pada proses pembelajaran dengan hasil yang diharapkan yaitu adanya perubahan praktik pembelajaran. Peran pengawas sekolah bersifat direktif, yakni terlibat aktif dalam melakukan aktivitas perubahan dan memberi contoh nyata kepada kepala sekolah. Kesimpulan kedua, 5 sekolah dampingan memiliki tingkat kapasitas tinggi dan tingkat kesadaran berkembang. Maka pendampingan menggunakan pendekatan pemicu perubahan, sehingga fokus intervensi pada proses pembelajaran, pengelolaan, dan pengembangan sekolah dengan hasil yang diharapkan adanya perubahan di ketiga aspek tersebut. Peran pengawas sekolah bersifat non-direktif dengan memberikan tantangan yang menggugah kesadaran untuk melakukan perubahan seperti inovasi pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, berbagi praktik baik pembelajaran, ataupun kolaborasi. Kesimpulan ketiga, 5 sekolah dampingan memiliki tingkat kapasitas tinggi dan tingkat kesadaran berdaya. Maka pendampingan menggunakan pendekatan perubahan berkelanjutan, sehingga fokus intervensi lebih luas, meliputi pembelajaran, pengelolaan, dan pengembangan sekolah. Hasil yang diharapkan adanya perubahan di ketiga aspek tersebut. Peran pengawas sekolah bersifat non-direktif dengan memberikan tantangan seperti perbaikan sistem dan prosedur, perbaikan KOSP, inovasi pembelajaran, digitalisasi pembelajaran, berbagi praktik baik pembelajaran, atau kolaborasi. Langkah selanjutnya adalah menyusun metode dan jadwal pendampingan. Berdasarkan tabel berikut, metode pendampingan yang saya terapkan kepada sekolah dampingan adalah coaching untuk memberdayakan potensi, fasilitating untuk membantu mengambil keputusan, dan consulting yaitu memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk pengembangan satuan pendidikan. Alur yang keempat, mendampingi kepala sekolah dalam perencanaan berbasis data menggunakan prioritas rekomendasi yang tersedia pada rapor pendidikan dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Mengidentifikasi masalah berdasarkan indikator prioritas yang menggambarkan kualitas satuan pendidikan. Apakah memilih masalah pada dimensi A, yaitu mutu dan relevansi hasil belajar murid yang meliputi kemampuan literasi, kemampuan numerasi dan karakter, atau dimensi D, yaitu mutu dan relevansi pembelajaran. Jika ingin menambahkan masalah yang tidak muncul pada prioritas rekomendasi, satuan pendidikan dapat menambah masalah yang terdapat pada keseluruhan rekomendasi. Pengerjaan pada lembar kerja RKT pada sheet 5, kolom identifikasi masalah. Yang kedua, merefleksi akar masalah dengan memilih akar masalah yang akan diprioritaskan untuk diperbaiki. Dikerjakan pada lembar kerja RKT sheet 5, kolom refleksi akar masalah. Yang ketiga, memilih sebagian atau seluruhnya pada inspirasi kegiatan benahi dengan lebih dahulu mempelajari tautan referensi benahi. Pengerjaan pada lembar kerja RKT sheet 5, kolom benahi dan kegiatan. Selanjutnya, menjabarkan kegiatan secara konkret berdasarkan kegiatan yang sudah dipilih, termasuk menentukan apakah kegiatan benahi tersebut membutuhkan anggaran atau tidak. Pengerjaan pada lembar kerja RKT, kolom penjelasan kegiatan dan apakah membutuhkan biaya atau tidak. Yang terakhir, program atau kegiatan yang membutuhkan anggaran dipindahkan ke lembar kerja ARKAS pada sheet 6,
Kemudian menjelaskan bentuk kegiatan secara spesifik pada kolom penjelasan kegiatan, termasuk uraian kegiatan dan kebutuhan anggaran. Nah, lembar kerja Arkas ini akan menjadi rujukan pada saat satuan pendidikan menginput rencana kegiatan dan anggaran atau RKAS ke dalam aplikasi rencana kegiatan dan anggaran sekolah atau Arkas. Kegiatan selanjutnya sesuai dengan tujuan pendampingan adalah satuan pendidikan mengupload poster rapor pendidikan di media sosial. Refleksi saya pada pendampingan pengawas sekolah dalam perencanaan berbasis data di satuan pendidikan adalah pendampingan pengawas sekolah gugus gotong royong telah berjalan dengan baik dan efektif. Dengan output satuan pendidikan dampingan memiliki dokumen RKT dan RKAS, serta mengupload poster rapor pendidikan di media sosial. Meskipun harus berkolaborasi dengan guru atau operator sekolah, tetapi kepala sekolah tetap antusias dan semangat belajar hal yang baru ini. Demikian video praktik baik saya. Semoga bermanfaat. Mari terus bergerak dan menggerakkan. Kita sukseskan. Merdeka belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.